Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita saat ini sudah masuk ke hadis yang ke-30. Subhanallah ya. Perasaan baru kemarin hadis pertama ya, an amiril mu'minina gitu ya. Subhanallah. Ini sudah masuk hadis ke-30, artinya kita masih kurang berapa hadis lagi? 12 hadis lagi. Ya alhamdulillah. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikannya ya. Baik, kita baca bareng-bareng ibu-ibu. Silahkan yang ada bukunya dibuka. Yuk kita baca ibu-ibu. An Abi Sa'labatal Khushani Jursum ibn Nashirin radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha hadithun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuh. Ibu-ibu, mbak-mbak kalau baca hadis boleh kok bacanya nggak pakai tajwid. Yang baca pakai tajwid itu Al-Quran. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tadi di sini mana ya, misalnya hududang bukan hududang, nah itu nanti malah jadi kayak ikhfa ya. Hududan boleh ya. Baik, coba saya minta tolong dicek dari hadis 1 sampai hadis ke-29. Ada nggak Abu Sa'labah Al-Khushani atau Jursum bin Nashir? Coba dicek. Apa mungkin baru pertama dengar ya teman-teman ya? Oh ternyata ada sahabat namanya Jursum begitu ya. Nah ini nih Masya Allah. Kalau kayak Abu Hurairah begitu kan kita sering dengar ya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Itu kita sering dengar. Subhanallah. Ini Jursum juga sama. Seorang sahabi. Namanya teman-teman Jursum bin Nashir. Ya. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyahnya namanya Abu Sa'labah Al-Khushani. Alhamdulillah ya, dapat ilmu baru. Ternyata Allah kasih kita ilmu hari ini. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya siapa tadi? Jursum bin Nashir. Namanya adalah beliau. Saya juga cari biografinya di beberapa kitab. Itu belum banyak yang menulis ya. Kemudian saya coba cari di kitab Siyar A'lamun Nubala. Ada. Beliau adalah sahabi, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita paham siapa sahabat. Definisi sahabat itu apa menurut Buli? Yang yakin terhadap semua ajaran dan mengikuti perjuangan Rasulullah. Ada lagi? Hidup di zaman Rasulullah SAW. Masya Allah. Bu Uli ada lagi? Terima kasih Ibu. Masya Allah. Tolong Ibu Uli dicatat. Ini kenapa saya tanya Bu Uli? Karena nanti Bu Uli itu sampaikan ibu-ibu ke lereng-lereng Merapi. Jadi Masya Allah. Kenapa saya tanya Bu Uli terus? Karena beliau yang nanti Masya Allah akan sampaikan ke rakyat-rakyat, ke teman-teman saudara kita yang ada di sana. Sahabat itu, ibu-ibu, tolong dicatat baik-baik ya. Adalah orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman, syaratnya beriman. Kalau hanya sezaman saja belum tentu disebut sebagai sahabat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik itu Ibu Uli yang melakukan perjuangan bersama Rasulullah ataupun tidak. Ya, ini bukan sebuah target gitu loh. Ada sahabat yang tidak ikut perjuangan bersama Rasulullah tapi tetap dikatakan sebagai seorang sahabat karena memang hidup di zaman dengan Rasulullah SAW dan juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak harus melihat ya, tidak harus melihat karena beberapa definisi buku itu mengatakan harus melihat. Kalau harus melihat Rasulullah SAW, bagaimana dengan Ibnu Ummi Maktum yang waktu itu beliau dalam keadaan tunanetra ya. Jadi hidup sezaman, beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Nah, di antara sahabatnya Rasulullah SAW adalah Jursum bin Nashir atau kunyahnya Abu Sa'labah Al-Khushani. Ada Abu Sa'labah lagi. Teman-teman tolong ditulisnya Abu Sa'labah Al-Khushani. Nah, beliau juga seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan.
Masih ada yang ingat apa itu bai'atur ridwan? Ada yang ingat apa itu bai'atur ridwan? Di antara isinya, bai'atur ridwan itu teman-teman sebuah pembaiatan yang dilakukan di bawah pohon. Itu bai'atur ridwan. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berjanji agar mereka taat kepada Rasulullah SAW, mereka tidak mencuri, mereka tidak menyekutukan Allah. Itu diantara isi dari bai'atur ridwan. Ya, Masya Allah. Dan beliau Jursum ini, Abu Sa'labah ini juga mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW. Di antara peperangan yang beliau ikuti adalah peperangan Khaybar, juga peperangan Hunain. Dan beliau pernah juga teman-teman diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Syam. Dan di Syam lah akhirnya beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'labah. Di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala disebutkan masyhurun bi kunniyatihi wa ikhtalafu fi ismihi wa ismi abihi ala aqwalin katsirah wal ashharu minha Jursum bin Nashir. Dikatakan bahwa Abu Sa'labah ini teman-teman memiliki nama yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan namanya Jursum bin Nashir, ada yang mengatakan namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah, ada yang mengatakan namanya Baqiyah ibnul Walid, ada yang mengatakan namanya Khalifah bin Khiyat. Namun yang paling masyhur, yang paling populer Abu Sa'labah al-Hushani ini namanya adalah Jursum bin Nashir. Ya. Teman-teman kalau punya kitab Syiar A'lamun Nubala, baik itu yang online ataupun yang offline, offline itu bukunya, ataupun yang online yang secara digital, itu bagus banget. Ya. Jadi kita lebih kenal, lebih dekat siapa sih para sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang terdahulu. Baik, kemudian di sini wa arsalahun Nabi SAW ila qaumihi fa aslamu wa ghaza ghazwatu Hunain wa kana mimman nazala Syam bidara ghazwati Dimashq wa kana mimman yujalisu Ka'ab al-Ahbar wa kana fi kulli lailatin yakhruju fayanduru ila sama. Nah, subhanallah, beliau itu ya, Abu Sa'labah ini teman-teman, setiap malam keluar melihat ke atas langit, fayandur ila sama, melihat ke atas langit, fayatafakkar, dan beliau berfikir, beliau mentadaburi langit. Ya, subhanallah, ini bisa loh metode untuk kita jadikan lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat langit yang begitu luas tanpa terlihat tiang, begitu kan? Subhanallah, begitu megahnya ada di atas kita. Untuk apa Allah jadikan, Allah ciptakan langit? Di antara tujuannya adalah saqfam mahfudho, bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit untuk menjadi atap bagi siapapun yang ada di muka bumi ini. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Sa'labah biasa kalau malam keluar melihat ke atas langit, dan kita akan dapati di atas langit itu ada apa, Bu? Ada bulan, begitu kan? Ada apa lagi? Bintang-bintang. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Summa yarji'. Jadi Abu Sa'labah ini kebiasaannya kalau malam keluar melihat langit, mentadaburi, ya, bertafakur. Kemudian setelah itu balik lagi, yarji' ila manzilihi. Balik lagi ke rumahnya, fayasjudu lillah. Kemudian beliau bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat ya. Subhanallah. Jadi hobinya beliau nih teman-teman, catat. Hobinya Abu Sa'labah, amal solih yang beliau cintai diantaranya adalah salat. Dikit-dikit salat, dikit-dikit salat, gitu ya. Masya Allah. Salatnya kalau dikit-dikit banyak nggak? Banyak. Ya, Abu Sa'labah memiliki hobi yang beliau benar-benar jadikan amal solih ini sebagai bukti cintanya beliau kepada Allah dan Rasulnya. Apa di antara amal solih yang beliau jadikan sebagai hobi teman-teman tadi? Salat ya. Dan ternyata subhanallah, ketika beliau memiliki hobi sujud, ketika beliau memiliki hobi senantiasa berduaan dengan Allah dalam salat beliau, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Sa'labah ini wa tuwfiya, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, wa tuwfiya wa huwa sajidun. Allah ambil nyawanya Abu Sa'labah dalam keadaan beliau sedang sujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Lihat teman-teman, Allah akan mengambil nyawa kita masing-masing sesuai dengan kebiasaan kita.
Kalau Abu Sa'labah kebiasaannya sujud, kebiasaannya salat, Allah cabut nyawanya dalam keadaan apa tadi? Keadaan salat, dalam keadaan sujud. Karena beliau cinta dengan sujud, beliau cinta dengan salat. Disebutkan watwufiya wa huwa sajid ba'da an ra'at ibnatuhu dzalika fil manam. Jadi dia punya anak perempuan. Anaknya itu bermimpi. Di dalam mimpinya, kemudian setelah itu anaknya terbangun, faja'atu ibnatu faharakathu, anaknya bermimpi bapaknya lagi sholat. Ya, mungkin karena sering ya melihat, yang namanya anak itu ibu-ibu akan melihat persis yang dia lihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Putrinya Ibnu Sa'labah melihat bahwa ayahnya yaitu Abu Sa'labah memiliki hobi sering sholat. Maka sampai ke bawah dalam mimpinya Abu Sa'labah ini sholat. Kemudian dia terbangun, fajat ibnatu faharakathu, melihat bapaknya sedang sujud, dibangunkan, tidak bisa bangun, subhanallah, dan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Fa idza huwa mayyit, maka Ibnu Abu Sa'labah meninggal dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, teman-teman. Sekarang kita tidak usah tengok kanan, tidak usah tengok kiri, tidak usah tengok depan. Tengok diri kita sendiri. Saat ini amalan andalan kita itu apa? Hobinya kita itu apa? Teman-teman, sudah banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa apa yang disenangi oleh seseorang, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan demikian. Ya. Kalau Abu Sa'labah tadi kesenangannya apa? Salat. Allah wafatkan dalam keadaan apa? Salat. Ada orang yang salatnya, saya punya kerabat, beliau itu hobinya laki-laki. Beliau hobinya salat subuh di masjid. Subhanallah, Allah wafatkan tepat ketika beliau baru keluar dari masjid, belum sampai rumah, kakinya belum menginjakkan sampai rumah, perjalanan dari masjid habis sholat subuh, mau ke rumah Allah wafatkan. Subhanallah. Kalau teman-teman hobinya baca Al-Quran, ya, dengan jujur baca Al-Qurannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Ya, kita pernah dengarkan seorang pemuda yang dia hobinya baca Al-Quran, kemudian ada tertabrak, dibawa lari ke rumah sakit, ya, terus baca Al-Quran sampai Allah wafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Begitulah teman-teman kisah hidup orang-orang salih. Sekarang tinggal kita ikuti jejak mereka. Ikuti jejak mereka, apa yang sudah kita biasakan dalam kehidupan kita, itulah nanti akhir hayat kita. Ini sudah Allah tunjukkan bagaimana wafatnya Abu Sa'labah dalam keadaan sujud. Ya, subhanallah. Perbanyak sujud, karena sujud ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Kemudian beliau juga diwafatkan ketika dalam kondisi sujud, teman-teman, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 75 Hijriah. Abu Sa'labah juga beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah seorang ruwah. Ruwah itu seorang perawi hadis, ya, masya Allah. Artinya beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlisnya beliau, di majlisnya Rasulullah SAW, dan beliau seorang yang gemar untuk duduk juga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Sa'labah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya mengikuti jejak-jejak beliau, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik, kita masuk ke hadisnya. Ya, masya Allah, diingat-ingat ya teman-teman, Jursum bin Nashir itu sudah kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kita al-faraid, beberapa kewajiban. Teman-teman, al-faraid itu jamak dari fariidah. Ya, faraid itu adalah kewajiban-kewajiban. Mufradnya kalau kita bilang satu, namanya fariidah. Fariidah itu kewajiban satu. Tapi kalau faraid itu adalah kewajiban-kewajiban, banyak kewajibannya. Teman-teman boleh tulis sendiri ya. Fariidah itu tunggal, faraid itu jamak. Baik.
Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala faradha faraid, telah mewajibkan beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kita tudayyi'u, janganlah kita menyia-nyiakanlah, janganlah kita meninggalkannya, karena subhanallah, apa-apa yang Allah telah fardukan kepada kita, yang telah Allah wajibkan kepada kita, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, tolong dicatat, sepertinya buku ini sudah dijual ya di Indonesia. Namanya itu kitab Syekh Utsaimin, karangan Syekh Utsaimin, Huququd Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarar. Nama kitabnya Huququd Da'at Ilaihil Fitrah wa Qararraha Asy-Syari'ah. Kitab yang membahas tentang hak-hak yang berkaitan dengan fitrah manusia yang telah Allah tetapkan. Jadi di situ di antara isinya teman-teman dijelaskan apa itu hak-haknya Allah, apa itu hak-haknya Rasulullah SAW, apa itu hak orang tua kita, apa itu hak anak-anak, apa itu hak kerabat kita, apa itu hak suami istri, dan apa itu hakul wala warra'iyah, hak yang mesti kita jaga itu apa. Ya subhanallah, ini bagus banget kitabnya, karangannya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya namanya hak-hak fitrah yang telah Allah tetapkan. Ya, semoga sudah ada yang berbahasa Indonesia sehingga teman-teman bisa baca lagi, dan masya Allah bagus sekali. Baik, di kitab ini disebutkan teman-teman bahwa di antara haknya Allah yang harus kita tunaikan, di antaranya adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan berikan kewajiban kepada kita setelah Allah berikan haknya kepada kita. Di antara haknya Allah, ya, di antara kewajibannya Allah dan haknya kita adalah memberikan rizki kepada kita. Allah sudah kasih rizki kepada kita. Sekarang tinggal kita yang berkewajiban bagaimana menjaga hak-haknya Allah. Nih teman-teman, kalau bingung begini, coba saya mau tanya teman-teman, apa kewajibannya Allah kepada kita? Satu, memberi rizki. Yang kedua, menjaga. Ya, Allah zat yang maha menjaga. Kemudian apa lagi? Allah memberikan kepada kita panduan, tuntunan hidup. Ya, masya Allah, itu kewajibannya Allah. Sudah Allah kasih kepada kita, kita sudah dapatkan? Sudah. Allah kasih kita Al-Quran dan Sunnah. Allah kasih kita rizki. Allah kasih kita apa tadi? Penjagaan. Ya kan? Allah sudah kasih. Sekarang, kalau Allah sudah kasih kepada kita, Allah sudah kasih haknya kita, Allah sudah berikan kewajibannya Allah kepada kita, sekarang gantian. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Kita lihat apa haknya Allah atas diri kita. Kalau haknya Allah berarti apa? Kewajiban kita. Ya, bisa dipahami ya. Kewajiban kita kepada Allah itu apa? Yang pertama, di dalam buku Huquq, ya, di dalam buku Huququd Da'at Ilal Fitrah, yang pertama kalau di sini disebutkan bahwa di antara haknya Allah Azza wa Jalla adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah. Ini haknya Allah. Karena kalau kita menduakan Allah, kita berarti zalim. Allah yang telah kasih kita rizki, kenapa yang kita sembah bukan Allah, tapi justru yang kita sembah adalah patung misalnya. Allah yang telah kasih kita penjagaan, kenapa bukan Allah yang kita minta penjagaan darinya, tapi justru kita minta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara haknya Allah, kewajibannya kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya. Subhanallah. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwa di antara haknya Allah, al-haqqul awwal haqqullahi ta'ala, hadzal haq haqqul huquq. Haknya Allah itu adalah sebuah hak yang harus kita utamakan dari semua hak-hak yang ada. Haknya Allah di antara kewajiban kita ya tidak menyekutukan, dan kita utamakan, kita prioritaskan di antara hak-hak yang sudah ada. Di sini dikatakan haqqullahu alladzi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummuk fi dhulumatin thalath la yastati ahadan minal makhluqin an yuwassala ilaika ghada'aka wa maquma namuka wa hayatik. Lihat kata Syekh, lihat sejak kalian berada di perut ibumu, kata Syekh ya, Allah sudah berikan kepada kalian semuanya kewajibannya. Di antaranya dijaga di dalam rahim yang begitu sempit. Subhanallah ya. Kita ketika berada di rahim ibu itu luas apa enggak? Tidak, sempit. Tapi Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 di dalam rahim bayi. Ketika janin berada di rahim itu ada 3 kegelapan. Ya. Dan Allah zat yang maha menjaga itu semuanya. Maka dari itu di antara haknya Allah adalah
kita benar-benar menjadikan bahwa ketika kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, ketika mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tadi? Apa haknya Allah? Diprioritaskan haknya Allah dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Baik. Disebutkan dalam hadis lain, hadisnya Mu'ad, teman-teman, ketika Mu'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Ya Rasulullah, aku ingin bertanya apa haknya Allah kepada hambanya, apa kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya Allah, ya, yang Allah akan berikan kepada hambanya, kalau hamba tersebut tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak berhak untuk mengadab hamba yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam kitab tauhid. Teman-teman yang belajar kitab tauhid akan menemukan hadis ini. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qala la tubashiruhum fayattakilu. Ini ada dalam kitab tauhid. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan kasih balasan. Allah tidak akan mengadabnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah menjadikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan kita semuanya. Baik. Kemudian di antara haknya Allah, teman-teman, dan kewajiban kita di sini disebutkan dalam surah Al-An'am. Semuanya dibuka coba. Dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini kita akan belajar hak-haknya Allah pelan-pelan. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Silakan dibuka semuanya. Yang enggak bawa Quran juga boleh pakai yang ada di HP boleh. Al-An'am ayat 151 sampai 153. Sudah ketemu semuanya? Sudah? Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Di dalam ayat ini, teman-teman, ada yang Allah sebutkan beberapa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau biar lebih jelas, saya global dulu ya. Teman-teman, kita coba untuk membagi ya, bahwa haknya Allah kepada kita semuanya atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mengerjakan semua apa-apa yang Allah telah tetapkan. Satu ya, itu dulu. Faradhu faraid, mengerjakan semua kewajiban yang Allah telah tetapkan dan jangan disia-siakan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan dari haknya Allah adalah wahadda hududan fala ta'taduha. Allah telah menetapkan batasan-batasan hudud. Hudud itu adalah batasan. Maka jangan kita melampauinya. Itu yang kedua, poin kedua. Allah telah memberikan kepada kita peraturan-peraturan. Maka peraturan tersebut jangan kita lampaui. Kenapa? Karena kalau kita melampaui peraturannya Allah, kalau kita tidak melihat batasan-batasan Allah, melanggar batasan-batasan Allah, maka itu semuanya akan berbahaya untuk diri kita masing-masing. Saya sering memisalkan batasan-batasan yang telah Allah buat itu seperti peraturan lampu lalu lintas. Itu kan lampu lalu lintas kan sebuah peraturan kan teman-teman? Kenapa orang-orang di dunia ini saat ini, kita yang sekarang mengendarai kendaraan itu sangat patuh terhadap
peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya lampu lalu lintas. Merah semuanya berhenti, berhenti. Hijau semuanya jalan. Kenapa kira-kira? Kenapa semuanya patuh? Tidak ada yang melampaui batas. Boleh teman-teman jawab. Kenapa kira-kira? Biar tidak terjadi kecelakaan. Terus apa lagi? Kalau melampaui batas ditilang, ya kan? Lampu merah jalan, ditilang nggak? Ditilang, ya. Ada CCTV di mana-mana, begitu kan? Apalagi kira-kira? Agar tidak membahayakan dirinya, ya kan? Karena kalau melanggar akan berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Sama, Allah telah membuat batasan, peraturan. Ini loh peraturannya, ini loh batasannya. Maka barang siapa yang menerjang batasan Allah, dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Akan ditilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditilangnya di mana? Di akhirat nanti. Ya, akan ada CCTV-nya Allah. Sama kan? Siapa CCTV-nya Allah? Para malaikat yang mencatat 24 jam. Sama. Ya, hanya kadang kita lebih takut dengan peraturan yang dibuat oleh manusia daripada peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, ya, ketiga teman-teman. Jadi ada 4 poin nih kita akan belajar. Yang ketiga, wa harrama asya'an fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan, telah melarang kepada kita sesuatu. Maka di antara kita semuanya jangan kita melanggarnya. Ya. Allah telah melarang, ini loh yang dilarang, jangan kita langgar. Dan yang terakhir adalah wasakata an asya. Allah telah mendiamkan sesuatu, jadi tidak mengatakan ini haram, ini halal, tapi mendiamkan aja. Maka itu adalah rahmatan, itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, ghairu nisyan, dan bukan karena Allah lupa. Nanti kita akan dapat ini teman-teman, kalau Allah tidak memerintahkan kita kepada sesuatu, juga tidak melanggarnya, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, kita berjalan. Jangan banyak tanya kanan, tanya kiri. Nanti kalau terlalu banyak tanya kanan kiri yang ditakutkan seperti Bani Israel. Bani Israel itu dulu semua makanan hampir Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian Bani Israel bertanya, kenapa makan ini, kenapa itu, kenapa itu? Akhirnya apa? Akhirnya Allah jadikan Bani Israel banyak dilarang, banyak larangan-larangan untuk Bani Israel. Karena Bani Israel mempersulit dirinya sendiri. Ya, sesuatu yang Allah tidak tegaskan hukumnya, tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu boleh, berarti kita berjalan. Ya, subhanallah teman-teman, kita itu seperti ini ya. Kalau kita membayangkan teman-teman seperti kita itu sedang berjalan misalnya mengendarai sebuah kendaraan, akan menempati sebuah tempat di mana itu tujuan kita bersama, yaitu negeri akhirat. Dalam perjalanan itu teman-teman, kalau misalnya di situ tidak ada lampu merah, teman-teman kira-kira jalan enggak? Jalan kan, tapi jalannya tentu pelan-pelan. Nanti kalau nggak pelan-pelan, takutnya nanti ada perempatan, dari sana ada orang, begitu kan? Teman-teman kalau misalnya ada pertigaan atau perempatan nggak ada lampu merah, apakah teman-teman berhenti? Berhenti atau tidak? Berjalan kan? Tapi jalannya pelan-pelan, ya pelan-pelan sampai akhirnya sampai ke sebuah tujuan. Ya, jadi ada 4 yang perlu kita prioritaskan. Kalau ada kewajiban maka kita laksanakan, kalau ada batasan kita perhatikan, kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan kita langgar, kalau Allah mendiamkan maka itu adalah rahmat bagi kita sebagai hambanya. Fala tabhasu anha, dan jangan kalian membahasnya. Subhanallah, karena banyak manusia yang bertanya ini dan itu, ternyata itu akhirnya mencelakakan dirinya. Ya, baik, kita global dulu. Ini 4 ini global ya. Nah, setelah kita mengetahui keempat jenis ini, poin ini, kita balik lagi ke surat Al-An'am tadi. Ya, balik lagi ke surat Al-An'am. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita adanya larangan-larangan dan batasan dalam surat Al-An'am ini. Yuk kita pelajari sedikit demi sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul ta'alu, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah aku bacakan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apa yang Allah haramkan? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Tolong dicatat satu persatunya teman-teman ya, biar lebih memudahkan. Jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ada sebuah perintah wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Subhanallah. Hanya dalam agama Islam yang memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua akan dibukakan pintu surga dan dia dapat memasukinya. Subhanallah. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ketiga adalah Allah melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut akan kemiskinan, karena takut tidak ada rizki. Dan ini adalah tradisi masyarakat jahiliyah. Kalau kita sudah tidak lagi memegang apa itu perintah dari Allah dan Rasulnya, mungkin bakal terjadi lagi suatu zaman di mana ada orang-orang yang dia tidak mau punya anak, akhirnya aborsi, akhirnya membuang anaknya. Ini semuanya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh hidup-hidup anak-anak, membuang hidup-hidup anak-anak, itu semuanya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala karena takut kalau anak ini tidak ada yang memberikan makan. Padahal jelas setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini Allah berikan jatah rizkinya masing-masing. Banyak anak, banyak rizki. Itu adalah sebuah mindset kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala taqrabul al-fawahish. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekati perbuatan keji. Para ulama menyatakan perbuatan keji ini, teman-teman, diantaranya adalah perzinahan, ya, LGBT, ya ini juga sama. Laki-laki suka sama laki-laki, lesbi, perempuan suka sama perempuan, itu perbuatan keji. Masuk dalam perzinahan juga. Kita tidak boleh untuk mendekati perzinahan. Kita tidak boleh untuk mendekati yang namanya cinta laki-laki sama laki-laki, perempuan suka perempuan, ya. Karena itu merupakan sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tunggulah teman-teman, kalau perzinahan merebak di mana-mana, kalau suka sesama jenis merebak di mana-mana, tunggulah Allah akan kirim wabah-wabah penyakit. Ya, itu sudah ada dalilnya, ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, teman-teman? Jaga diri kita baik-baik, jaga anak-anak kita, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada anak-anak kita perlindungannya, penjagaannya, sehingga anak-anak kita tidak keluar dari apa-apa yang telah Allah gariskan, ya, telah Allah beritahukan kepada kita untuk sesuatu yang ditinggalkan. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang kelima, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh, ya, la taqtulun nafs. Jangan membunuh seseorang, ya, dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibolehkan oleh syariat. Nanti saya jelaskan. Jangan membunuh orang kecuali dengan alasan yang dibolehkan oleh syariat. Subhanallah. Membunuh orang ini, teman-teman, dosanya adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang boleh, yang diperbolehkan oleh syariat, misalnya adanya hukum qasas. Tahu hukum qasas? Hukum kalau orang bunuh orang, dia dibunuh. Ibu-ibu pernah dengar nggak hukum qasas? Siapa yang pernah menyaksikan langsung hukum qasas di Timur Tengah? Gak ada, ya. Jadi kalau hukum syariat itu sebenarnya, teman-teman, ada orang membunuh, maka dia nanti ada hukuman untuk dibunuh kembali, ya. Dan ini bukan hukuman yang kejam, bukan. Tapi semua yang Allah telah putuskan dalam hukuman-hukuman syariat itu tujuan utamanya adalah menjaga jiwa, ya. Menjaga manusia itu sendiri. Orang kalau membunuh orang, setelah itu dia akhirnya dibunuh oleh algojo, ya, dikisas, kira-kira menjadi bahan pelajaran tidak bagi orang lain kalau mau membunuh orang lagi? Menjadi pelajaran kan? Temanku kemarin bunuh orang, sekarang dia akhirnya dibunuh oleh pemerintah, oleh algojo, ya, dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Maka dia yang akan niat membunuh orang akhirnya mengurungkan niatnya. Kalau hukum itu berlaku, ya, bukan hukum Allah yang ditegakkan tapi hukum manusia, orang yang membunuh dimasukkan ke penjara, ketemulah para
pembunuh dan pembunuh ya keluar dari penjara ya, ada yang taubatan nasuha, ada yang semakin pintar untuk melakukan pembunuhan ya. Jadi teman-teman, yuk kita mulai berpikir cerdas. Kenapa saya katakan kita harus berpikir cerdas? Karena terkadang kita menemukan syubhat di luar sana bahwa hukum qasas itu kejam, hukum rajam itu kejam, hukum-hukum yang telah Allah tentukan itu kejam. Kita katakan bukan kejam, tapi itu sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita semuanya. Dipotongnya tangan pencuri itu bukan sebuah kekejaman, tapi ini sebuah pelajaran bagi teman-teman lainnya yang akan mencuri. Dia lihat itu temannya sudah mencuri, dipotong tangannya, dia tidak mencuri, ya kan? Hukum rajam bagi yang berzina itu bukan kekejaman, tapi pelajaran bagi orang-orang yang akan berzina. Lihat temannya berzina, dirajam, dan orang yang akan memiliki niat berzina dia tidak berzina. Ya, jadi yuk kita luruskan bahwa hukuman yang Allah telah tetapkan itu semuanya demi kebaikan kita sebagai manusia. Yang keberapa itu? Sekarang yang keenam. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Lihat teman-teman, dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini aku wasiatkan kepada kalian agar kalian itu ta'qilun, berpikir. Ya, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, memakai akal. Yang membedakan kita dengan hewan itu apa teman-teman? Akal. Dan akal kita harus kita pakai. Kenapa kita dilarang untuk menyekutukan Allah? Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Kenapa kita tidak boleh membunuh anak hidup-hidup? Kenapa kita tidak boleh mendekati perzinahan? Ya, mendekati al-fawahis. Kenapa kita tidak boleh membunuh orang kecuali yang diperbolehkan oleh syariat? Itu Allah ingin kita berpikir, ya. Subhanallah. Kemudian yang keenam, di sini Allah menyebutkan wala taqrabu malal yatimi illa bil haqq illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Teman-teman, kita semuanya dilarang untuk memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya, kecuali dengan cara yang lebih baik sehingga dia mencapai usia dewasa. Maksudnya begini, orang disebut yatim itu kapan teman-teman? Ditinggal oleh orang tuanya sebelum usia balik. Sepakat ya, yatim. Saya ditinggal wafat oleh ayah saya disebut yatim enggak? Enggak disebut yatim ya, karena sudah balik, begitu kan. Jadi yatim itu adalah anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya. Ada yang mengatakan yatim itu sebutan bagi yang ditinggal oleh ayah. Ada juga yang mengatakan dalam kitab lain ibu atau ayah sama saja, itu disebut yatim ya. Orang yang ditinggal oleh kedua orang tuanya dalam keadaan sebelum balik. Nah, biasanya orang yang sebelum balik ini teman-teman ya, rata-rata ngerti belum bagaimana menggunakan uang tersebut? Belum kan? Nggak tahu. Sedangkan dia misalnya dapat jatah warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Maka siapapun yang menemani anak yatim ini boleh mengamankan harta tersebut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh mengamankan harta tersebut, tidak boleh dimakannya, hanya diamankan saja. Nanti setelah anak yatim ini sudah besar, sudah balik, sudah mengerti mana yang harus dibelanjakan, mana yang tidak, dikembalikan lagi harta tersebut kepada anak yatim. Ya, subhanallah. Dan ini aturan yang Allah buat. Ya. Dan hati-hati teman-teman ya kepada kita semuanya dengan anak yatim. Ya, jangan sampai kita justru memakan harta anak yatim, wal iyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh wa auful kaila wal mizana bil qist. Lihat. Untuk masalah timbang menimbang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sebuah batasan ya, bahwa ketika menimbang hendaklah timbang dengan jujur, jangan dikurangi, jangan ditambah. Kalau maknanya adalah timbangan. Tadi pagi teman-teman yang hadir di ruang Zoom atau ruang Telegram online pelajaran surah Ar-Rahman, masih ingat siapa yang hadir? Coba acungkan tangan, siapa yang hadir? Baik, Ibu, tadi pagi saya membahas tentang mawazin, tentang timbangan. Ulama mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama adalah timbangan secara fisik, timbangan berat atau kurang. Yang kedua apa, Bu? Masih ingat? Baik, yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua, timbangan secara makna. Artinya ketika seseorang memutuskan sesuatu.
memutuskan sesuatu maka putuskan dengan seadil-adilnya. Ingat ya Bu ya. Jadi ada dua pendapat dalam mizan di sini. Ada yang mengatakan bahwa mizan di sini artinya adalah mizan secara fisik. Jadi kalau mau menimbang barang, khususnya bagi para pedagang, timbanglah dengan secara tepat gitu ya. Dan kita bagi para pembeli teman-teman yang emak-emak khususnya, kalau memang pedagangnya sudah menimbang dengan ukuran yang tepat, jangan sekali-kali kita nambahin. Kan biasanya mama begitu ya. Naudzubillah, saya pernah tuh. Betul. Saya pernah berjumpa dengan ibu-ibu di pasar tradisional ya. Ya, simbah yang jualnya itu sudah benar nimbangnya, bahkan diangetin katanya ya. Ini anget katanya. Ibunya bilang bonus ya gitu ya. Ambil terong dilempar ke timbangannya. Simbahnya yang jualannya diem aja. Ya subhanallah, jangan teman-teman. Itu semuanya termasuk dari kecurangan ya. Kalau teman-teman punya kemampuan untuk menjual, maka timbanglah dengan timbangan yang tepat. Kalau bisa dilebihkan itu lebih baik, tapi jangan dikurangi. Karena ini adalah peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Baik, sekarang ke-8. Baik, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita, ini sudah 7, kemudian Allah memberitahukan, ini catatannya teman-teman, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak membebankan kita kecuali dengan sesuatu yang kita mampu. Ya, la nukallifu syai'an illa wus'aha. Artinya, semua yang telah Allah bebankan kepada kita, baik itu dari perkara salat, perkara zakat, perkara muamalah yang lainnya, itu Allah tahu kita mampu untuk melaksanakannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, ini yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Hendaklah kalian berbuat seadil-adilnya walaupun itu adalah karib kerabatmu sendiri. Atau bisa yang jangan ke-8 deh Bu, ini masih yang ke-7 tadi. Ya karena kan masih masalah timbangan. Hendaklah kalian berbuat adil seadil-adilnya walaupun kepada karib kerabatmu sendiri. Begini ibu-ibu, terkadang seorang hakim atau seorang qadhi, dia akan memutuskan dengan keputusan yang berbeda. Manakala tahu yang melaporkan itu salah satunya adalah karib kerabatnya sendiri. Misalnya yang melaporkan atau yang memiliki masalah itu diantaranya dari keduanya itu adalah pamannya sendiri. Biasanya lebih condong kemana? Orang dekat ya. Maka Allah memerintahkan jangan engkau justru membela orang dekatmu ya, padahal orang dekatmu telah berbuat kesalahan. Timbanglah, putuskanlah dengan bijak. Walaupun itu adalah orang dekat, kalau salah katakan salah ya. Kalau benar katakan benar. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bi'adillahi aufu. Dan ketika kita berjanji aufu, tepatilah janji tersebut. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian mengingat-ingat, tazakkar. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat poin-poin yang telah dijelaskan di ayat 151 sampai 152 dan kita amalkan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ikutilah jalanku ini, jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'us subul. Lihat teman-teman, apa perintah Allah? Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalannya syaitan. Ya, karena jelas jalan keselamatan itu ada di Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kalian cari-cari jalan beragama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah cukup dua itu. Kalau kita mau bersolawat, cari solawat yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan cari solawat yang lain. Ya. Kalau kita mau apa lagi? Mau sholat, cari sholat yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan cari-cari sholat yang tidak dianjurkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatafarraqu bikum an sabili. Karena jalan-jalan lain selain jalan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan itu akan berpecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka ini adalah wasiat yang aku telah titipkan, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Subhanallah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita lebih tahu apa isi kandungan Al-Quran, maka kita akan lebih banyak mengetahui tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sebenarnya
dengan batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulnya telah tetapkan. Ya, kaidah yang berlaku teman-teman dalam kehidupan ini, jika ada sesuatu yang Allah perintahkan maka kita bersegera untuk mendatanginya, dan jika ada sesuatu yang Allah larang maka kita bersegera untuk menjauhinya. Jika ada sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, perintahkan, maka kita bersegera untuk mendatanginya karena itu adalah sunnah dan kita akan mendapatkan pahalanya. Dan jika ada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka bersegeralah untuk menjauhinya karena kita akan mendapatkan pahalanya juga. Ya, subhanallah. Dan di dalam Al-Quran dan hadis teman-teman, di antara yang saya ingat ya apa yang diperintahkan dan apa yang Allah larang, di antaranya perintah salat. Ya, perintah salat ini adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan. Banyak perintah-perintah salat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Apakah kita mencukupkan diri mengetahui kehidupan ini dari Al-Quran? Tidak. Kita harus memakai hadis-hadis Nabi. Karena perintah salat di dalam Al-Quran itu mujmal. Tahu mujmal nggak teman-teman? Global. Kan Allah hanya mengatakan wa aqimus shalah. Tapi Allah tidak mengatakan bagaimana cara salatnya. Salat itu dimulai waktunya dari kapan? Itu tidak ada kan dalam Al-Quran? Ya kan? Hanya ada kitabam mauquta. Salat waktunya sudah ditetapkan, tapi penjelasan secara detail bahwa waktunya salat misalnya maghrib dari adanya tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah itu ada di mana? Ada di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Jadi untuk perkara salat kita melihat rujukannya dua, Al-Quran dan hadis. Ya, tidak bisa hanya mengandalkan Al-Quran saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya dengan Quraniyun. Apa itu Quraniyun? Quraniyun itu jamaah-jamaah yang memang mereka berpanduan hanya Al-Quran saja, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Padahal jelas ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran. Contoh misalnya juga zakat. Zakat itu kan kewajiban kita ya, yang harus kita tunaikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan nggak teman-teman? Teman-teman menemukan nggak yang wajib dizakati itu binatang, hewan ternak itu apa saja? Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Dalam Al-Quran hanya ada wa'atuz zakat atau wa'atuz zakah, ya kan? Tunaikanlah zakat. Di mana kita tahu zakat hewan ternak itu sekian, kambing sekian, domba sekian, unta sekian? Dari mana kita tahu? Dari hadis, ya, dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang Allah perintahkan juga kepada kita tentang haji, ya kan? Dari mana kita tahu secara detail bagaimana tata cara berhaji? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yuk saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil teman-teman dari hadis yang pertama ini, hadis yang ke-30 ini, diantaranya yang bisa kita ambil, yang pertama adalah apabila Allah telah menentukan sebuah kewajiban, maka hendaklah kita bersegera untuk menyambutnya. Yang kedua, Allah telah mewajibkan kepada hambanya perintah-perintah yang Allah tahu itu mampu dikerjakan oleh hambanya. Allah mewajibkan perkara-perkara perintah-perintah kepada hambanya, dan Allah tahu bahwa hambanya tersebut mampu melaksanakannya. Yang ketiga, syariat terbagi menjadi 4 tadi ya. Ada faraid itu yang wajib-wajib, ada muharramat itu yang diharamkan, ada hudud itu batasan, ada maskut anha itu yang didiamkan. Yang pertama, syariat itu dibagi 4. Sudah kan teman-teman sudah tulis, tinggal bahasa Arabnya ya. Yang pertama faraid tadi loh, teman-teman sudah tulis kan? Faraid itu kewajiban-kewajiban. Muharramat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian hudud itu adalah batasan-batasan. Maskut anha itu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa yang Allah larang maka kita jauhi. Apa yang Allah larang maka kita jauhi. Yang kelima, di dalam hadis ini ditetapkan sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan Allah mendiamkan sesuatu sebagai bentuk rahmat kepada hambanya. Baik, yang keenam teman-teman, di dalam hadis ini kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak ada sifat kurang. Ya, di antara yang kita tetapkan bahwa Allah adalah zat yang tidak memiliki sifat kurang adalah lupa.
Jadi kan tadi ghairu nisyan, ya tidak lupa. Artinya kita tidak boleh menetapkan sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu semuanya sempurna. Teman-teman boleh belajar kitab khusus tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Namanya kalau yang sifat-sifat Allah namanya kitab Qawaidul Musla. Awas jangan kebalik sama Qawaidul Arba', ya. Qawaidul Musla. Al-Musla itu khusus kitab yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu ada banyak teman-teman. Ada di dalam sifat Allah itu kita meyakini bahwa semua sifat Allah itu sempurna. Tidak ada kita labeli sifat Allah itu kurang. Ya tidak boleh. Sifat Allah itu semuanya mulia. Sifat Allah itu ada yang dzatiyah, ada yang fi'aliyah. Itu semua kita pelajari di situ. Ya Masya Allah. Dulu kitab ini sebagai rujukan bagi para pelajar kita dari berbagai macam dunia waktu itu untuk mempelajari kitab yang selanjutnya. Ya, itu kitab termasuk kitab akidah, membahas masalah akidah. Ya. Saya senang ketika belajar di Timur Tengah. Itu diantara yang kita senang adalah belajarnya runut. Belajarnya itu mutasalsil. Mutasalsil itu berurutan. Ya berurutan. Jadi kalau dalam kitab akidah berurutan dari kitab yang terkecil, dari Qawaidul Arba', kemudian Usulus Salasa, kemudian kita pernah belajar Kitabut Tauhid, baru kemudian kita belajar Qawaidul Musla, setelah itu kita belajar Aqidah Wasithiyah, setelah itu baru kita belajar Aqidah At-Tahawiyah. Ya, itu kita belajar dalam waktu yang cukup lama, ya. Dan kami merasa 6 tahun itu waktu yang sangat sebentar. Ya, sebenarnya waktu yang sangat sebentar, masih banyak kitab-kitab Allah yang belum kita pelajari, yang belum kami pelajari. Baik, kemudian di antara mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini teman-teman, bahwa untuk mengetahui batasan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dalam hadis yang ke-30 ini. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Tolong ditambahkan di catatan teman-teman, setelah ini boleh dibahas tentang ayat yang ada batasan-batasan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Ya, teman-teman pelajari itu, dan ini merupakan bekal untuk kita semuanya menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar patuh kepada Allah, karena semua aturan yang Allah buat itu untuk kita semuanya. Bahkan subhanallah, dalam hal warisan ya teman-teman, ingin saya jelaskan kepada teman-teman bahwa peraturan dalam pembagian warisan itu adalah peraturan yang seadil-adilnya telah Allah buat. Jangan sampai ada pikiran dalam diri kita, karena kita tahu yang namanya wanita itu jatahnya lebih sedikit daripada laki-laki, kemudian kita katakan ini tidak adil. Padahal jelas apa yang telah Allah buat di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah seadil-adilnya sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menguatkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang apabila mendengar sebuah kebenaran kita sami'na wa ata'na, kita taati, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati-hati kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.